Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HM, berjumpa lagi di channel Hunting Mystery. Hari ini saya sudah salah satu lokasi di daerah kontrakan 100 pintu. Akan tetapi sore ini saya tidak mengeksplor tentang kontrakan 100 pintu. Yang saya eksplor adalah hutan di samping atau hutan di bawah kontrakan 100. Jadi sobat HM, di tidak jauh dari kontrakan 100 itu, tepatnya ke arah bawah atau ke arah jurang itu ada seperti pohon bambu, lebih tepatnya hutan pohon bambu. Nah, kenapa sekarang saya di sini? Karena saya mendengar dari cerita masyarakat belum lama ini dan sekarang masih berlangsung cerita beritanya, bahkan hebohnya seperti apa di sini. Yaitu tentang ada seorang bapak-bapak atau seorang orang dewasa sudah menikah, punya anak satu, tapi dia punya gangguan mental ya, ada sedikit gangguan di mentalnya. Katanya dia hilang udah hampir seminggu dan dia bukan warga sini, sebetulnya dia warga tetangga kampung sini bisa dikatakan, yaitu di daerah Sentul. Konon ceritanya dulu itu ada orang yang ngerti hal mistik, hal goib ya. Dia itu suka nyerang ating kemana-mana ketika ada satu bangunan yang sulit dibangun karena ada makhluk seperti itu, dan makhluknya itu dipindahin ke hutan ini katanya. Dan bukan hanya dari bangunan yang mau dibangun aja dipindahin ke sini. Ternyata dulu yang kontrakan 100 bekas pembunuhan yang dulu saya pernah explore itu katanya bekas pembunuhan. Saya kan tahu sendiri waktu itu. Nah, kenapa sekarang nggak terlalu serem? Karena ternyata makhluknya pun dipindahin ke sini, pada pindah ke sini karena di sini memang banyak ya. Jadi apa? Begitulah, karena banyak yang dipindahin atau banyak jadi makhluk di sini. Jadi di sini tempatnya angker ya, jangan kosong ya. Itu satu. Yang keduanya, saya pengen bersepakat, saya pengen coba diskusi, cari solusi supaya kalau emang bener dia masih di sini, pure ada di sini, tolong kembalikan bagaimanapun caranya, kapanpun itu, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Karena ini kalau saya lihat, Allahu Akbar, barusan saya coba komunikasi. Jadi dia gini, mau sobat HM, saya ceritakan dari awal ya kejadiannya. Dia tidak mau bercerita awalnya. Ketika saya komunikasi untuk yang pertama sebelum saya kena tarik, dia mau menceritakan, akan tetapi tidak harus untuk ke halayak ramai. Dia cerita ke saya aja. Ketika saya akan menyampaikan seperti apa, baju saya di belakang ini seperti ditarik seperti ini. Kalau ada kamera tadi di belakang ini, lihat kayak tarikan seperti ini, jelas banget ya. Terus gini juga. Dan pada akhirnya dia memutuskan kalau ini orang apa, saya ternyata untuk tujuannya untuk cari tahu orang ini supaya keluar, udah gantian saya yang masuk ke sana, dia yang keluar katanya gitu. Ya saya gak mau lah, saya tahan juga. So kalau saya tetap ngikutin kemauan dia, mungkin saya bisa ke sana, tapi wallahu alam saya kembali lagi apa enggak gitu. Tergantung dari kuatnya saya, dari kru di sini juga. Saya khawatir, saya minta tolong tadi untuk anak kecil sebetulnya tidak boleh ya ke sini. Karena ini auranya lebih besar dari yang saya bayangkan. Saya udah dari siang pun saya udah disambutnya beda. Dan satu lagi sobat HM, di samping kita di sini tuh enggak hanya kita nih yang datang, banyak yang datang. Jadi salah satunya penghuni di sini sekarang udah mulai kumpul, ada nih. Ingat ya, jangan kosong ya. Itu satu. Yang keduanya,
saya pengen bersepakat, saya pengen coba diskusi cari solusi supaya kalau emang bener dia masih di sini, pure ada di sini, tolong kembalikan bagaimanapun caranya, kapanpun itu, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Karena ini kalau saya lihat Allahu Akbar. Jadi kalau saya lihat orang yang dia tahan sekarang ini malah cenderung minta disempurnakan, dalam arti kata tolong kembalikan saya sempurna itu kehidupan semula. Dia ngerasa kehidupannya aneh sekarang, dia dapat makan segala macam, tapi Allahu Akbar, kalian yang merasakan boleh. Jadi astagfirullahaladzim, gini ya, kita tunda dulu yang ini. Dipercepat aja. Kita percepat aja, kita explore di sana dulu, kita tahan dulu ya. Topi saya mana tadi? Ini aku. Oke. Jangan kalau itu dalam. Jangan kabur ya, yang lihat jangan kabur. Assalamualaikum ya ahli baik. Assalamualaikum ya ahli baik. Ini saya seumur-umur, kalau biasanya saya lihat perempuan putih, memang kita udah umumnya ya putih. Naik ya, naik. Tunggu. Kalau putih dia udah umumnya putih ya, akan tetapi kalau ini saya beda. Ini dia apa ya? Naik dia, naik. Jadi ini bentuknya berbanding kebalik. Kalau manusia kepala di mana? Di atas ya? Yeah. Tapi kalau ini dia bukan kepala di atas, jadi kepala tuh cenderung di bawah, tapi dengan posisi tangan di atas. Perempuan. Rambutnya jadi dia kayak keseret ini. Untuk di YouTube-nya yang bisa melihat nanti boleh kalian komen ya. Kalian boleh komen sosoknya sekarang naik. Sosoknya naik, masih setengah naik. Jadi bukan naik, setengah naik, kayak dia nyamperin, semakin saya ungkap semakin nyamperin ya. Ada, saya punya baterai satu, coba Dedek. Coba baterai. Jadi gini sobat HF. Nih, sosoknya di sini. Nah, dia berdiri di sini. Jadi dia itu dari sini tadi nih, saya lihat dia semakin naik semakin ini. Nah, di sini. Nah, untuk kalian yang bisa melihat di YouTube boleh dia turun kembali ke bawah. Oh, ternyata dia turun lagi ke bawah nih, mulai turun. Tadi turun ke bawah nih, ke sini langsung nggak ada ya. Bentuknya putih, kepalanya kebalik seperti orang lagi apa, jungkil balik. Oke sobat HM, oke lanjut. Sip. Ini soalnya kita untuk beraktivitas susah banget ya, ada yang beda di sini, ada yang kalau mau center kasih sedemong aja, kasih sedemong, jadi buat kameranya jadi bagus. Tunggu. Coba saya mau komunikasi, kita minta kesepakatan. Itu maksudnya itunya itu. Tunggu. Dengar kena? Ya udah ada ini. Nasib.
lain hiji 2 3 4 5 sampai ke 7 lain, bukan 1 2 3 4 5 6 sampai ke 7, bukan, tapi di sini banyak banget. Salah satunya adalah ini anak kecil senang sama bapak-bapak itu. Dia tidak bisa menarik sendiri, dia libatkan yang lain untuk menahan bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini sudah minta tolong, bahkan saya mau dikasih tangannya tidak kena. Karena apa? Kalau dia tidak mengizinkan, walaupun kena berjabatan tangan tetap gak bisa. Tapi saya minta kesepakatan, pulangkan secepatnya. Kalau enggak dipulangkan secepatnya, diwirid di dia. Saya dengar di wirid kumaha, di wirid cenah bisa, wirid di dia cenah. Jadi orang wirid teh lain ka Allah, ka manehna ngawirid jang manehna. Jadi lain semata-mata ieu anu biasa. Pantesan eta bapak-bapak ngomongnya teh lagi balikin engke geus waktuna dianterkeun. Tapi ayeuna taranjang pakai kolor doang. Pakai kolor doang. Dahar mah dahar seperti biasana. Tapi keadaanna prihatin. Bapak-bapak eta bari cirik minta disempurnakeun. Dalam arti naon? Hayang hirup sempurna embung dinu kitu. Ya, hese ternyata. Namun saya ningali lain jelema gangguan jiwa ya. Jelema depresi dalam arti kata pusing masalah rumah tangga ieu mah. Jadi mana pokok neangan sesuatu nu bisa mana memperbaiki nasib beren ya, pokok neangan ilmu gitu. Jadi mana dimanfaatkan ka dia gitu. Dan di dia di sini ini bisa saya katakan buangan salah satunya dari kontrakan 100. Kontrakan 100 yang dulu saya pernah review itu pernah terjadi kayak pembunuhan. Itu kan sempat kosong sampai berapa bulan, sampai berapa tahun kan. Nah, ini larinya ke sini karena kontrakan 100 sebagian udah roboh ya. Terus satu lagi ada juga yang dari pembangunan jalan yang di Jalan Baru dipindahin ke sini sama orang yang ngerti ya. Cuman sayang disayang, orang yang ngertinya udah gak ada, jadi dia itu merasa sekarang udah waktunya nih kembali lagi bikin onar lagi ibaratnya. Ini dulu pernah di benteng ya. Makanya ketika orang yang bentengnya udah gak ada, dia sedikit celah ibaratnya benteng itu nggak dirawat. Jadi bentengnya sedikit-sedikit ibaratnya dijebol lah, dihancurkan supaya dia bisa keluar dari sini. Ternyata keluarnya dia ke sini kayak balas dendam ke umat manusia. Salah satunya menarik dia, membujuk dia untuk supaya punya kelebihan nanti. Contoh ini dia tahan di sini. Jadi anak kecil juga senang sama bapak-bapak itu minta tolong supaya ditahan di sini ya. Oke. Saya minta perjanjian, saya minta tolong supaya dibalikin secepatnya mungkin. Karena ia jelema geus minta tolong disampurnakeun ya. Terus oke. Kalau saya enggak bilang seperti itu, dia tetap aja akan seperti itu dia akan ditahan sampai tidak bisa ibaratnya sampai tinggal jasadnya, ibaratnya seperti itu ya. Pun jasadnya pun apabila nanti dia dikeluarkan, dia mungkin katanya akan ada sedikit sesuatu yang ditahan. Saya terserah, intinya mau ditahan apanya pun terserah, intinya saya minta balikin secepatnya. Karena apa? Kasihan nih orang, minimal keluarganya mengobati rasa rindu dengan dia pulang dalam kondisi apapun gitu. Tapi saya minta jangan sampai tidak ada pulang dalam keadaan jasad aja, tapi plus dia kembalikan seperti semula. Dia tidak bisa janji kalau masalah itu. Ternyata jahat ya seperti itu. Oke sobat HM, ulasan malam ini untuk review tempat ini. Tadinya saya cuman percaya nggak percaya apa mitos apa segala macam, ternyata benar. Saya pun untuk yang lebih ini lagi boleh nanti untuk review ke tempat ini karena ternyata di sini tempatnya beda juga. Oke. Sobat HM, malam ini untuk lokasi ini saya akhiri, tetapi akan saya kelilingi dulu dalam arti kata apa, supaya tidak lebih jauh lagi dia untuk menyandra ini, menahan ini. Sebetulnya dengan saya masuk ke sini pun dia sudah seolah-olah kalau dicari pun udah gak bisa, tapi dengan kita sedikit memaksa, insya Allah kembali dengan diantarkan. Oke. Kita review ke tempat yang lainnya dulu, oke, untuk menjaga, untuk supaya pengen tahu sampai di mana sih dia batasnya gitu. Karena auranya ini sampai ke ujung sana. Di sana ada pohon randu juga itu ada sesuatu yang sedikit beda ya. Di pohon randu itu sekarang ada yang bergelayutan seperti monyet. Ya, seperti monyet, tapi bukan monyet pada umumnya ya. Oke. Jadi sobat HM, ketika saya akan hunting di kampung sebelah, tepatnya yang kata saya tanjakan misterius itu,
ketika saya beres pembukaan, tiba-tiba saya perut mules banget, saya buang di sana, buang air di sana. Karena tinggi, akhirnya kita lari ke sini untuk bersih-bersih, cuci-cuci tangan segala macam. Di sini saya ada yang ganggu. Kelemahan saya, dalam arti kata kelemahan saya itu ini, kalau saya ngelihat dalam posisi banyak orang saya masih berani, tapi kalau ngelihat saya sendiri itu saya langsung ngedon gitu. Bukan takut, cenderung saya tuh khawatir dengan keselamatan saya, karena kan kalau banyak kan saya masih pede lah, tapi kalau untuk sendiri saya melihat seperti itu sama-sama saya pun nyerah. Dan ketika yang di apa yang diomongin ini muncul, sekarang pun saat ini dia muncul sosoknya perempuan. Nah, sosoknya perempuan, dia seolah-olah katanya sekarang lu ngoceh katanya. Mas senternya turun mas. Sosoknya perempuan. Jadi ini dulunya kamar mandi yang aktif, bahkan dari atas itu kalau di atas kekurangan ada sosok perempuan ya. Nanti lihat, nanti boleh komen. Dan ini aktif dulu, berhubung karena airnya naik ke atas, karena di bawah ini ada mata air sobat HM ya. Jadi dia nggak memungkinkan untuk dipakai aktivitas kayak cuci baju atau piring gitu. Di sini udah gak bisa, karena memang air dari kotoran ini masuk juga ke dalam karena airnya melebihi dari batas tembok gitu. Oke sobat HM, kemarin saya di sini sempat kayak dikasih kayak ada gesekan lah ke saya gitu, karena memang kemarin saya juga sendiri kemarin ke sini. Oke sobat HM, di sini ada sosok perempuan dan lihat atasnya. Untuk atasnya itu benar-benar hancur, dia jebol sama sekali. Atasnya pun ada pohon bambu ya. Belakangnya, untuk belakangnya, ini belakangnya rawa. Kenapa rawa? Karena rawanya ini ada mata air di sini. Jadi yang bikin air banyak ini dari mata air ini dan semua menjadi rawa. Sebelumnya ini kering ya. Kering. Nah, coba saya lanjut. Seperti yang siang saya review, saya tadi berakhir di sini. Terakhirnya kita tadi wawancara dengan salah satu warga di sini bahwa membenarkan memang ada proses pencarian seorang bapak-bapak yang dibawa seperti makhluk seperti itu. Punya syariat, ternyata dia diumpetin dari sini. Ternyata malam ini saya review itu benar ada kondisinya dalam posisi telanjang, pakai kolor aja, karena dia udah dipakai mainan lah ibaratnya gitu ya, wallahu alam. Dia pun sama makan seperti kita, tapi yang dimakan kita nggak tahu apa. Oke sobat HM, jadi ini saya previewnya dari bawah, tadi dari atas, ini dari bawah kayak ini kali nih. Nah, dan untuk yang di sini kalau menurut saya ini banyak banget. Kenapa sebut banyak banget? Beda dari biasanya karena apa? Jangan sekali-kali main ketika maghrib. Oke, jadi sobat HM, ketika orang itu takut dengan makhluk seperti itu, dia semakin menggoda. Akan tetapi ketika kita punya iman, takut sama Allah, yang dia takutkan bukan setan, tapi ketika ajab Allah menimpa dirinya. Jadi dia untuk yang punya rumah di sekitar ini, bisa dikatakan ininya lebih, keimanannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain kali ya. Jadi di sini dia nggak mau ganggu, akan tetapi dia ganggunya ke orang-orang yang bisa dikatakan yaitu yang dari jauh, karena mereka dia mencari kelebihan dalam hal segi materi. Jadi dia punya kebisa, dipakai mencoba gitu, akhirnya ketarik ke sini gitu. Mungkinnya pesan dari saya aja, sekarang kita tutup aja. Pesannya cuma satu, dimanapun kita berada, kita jangan merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Dalam arti kata, di atas langit masih ada langit, oke? Dan satu lagi pesan dari saya, selalu dekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Memang kita bukan orang baik, tapi kita mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik, mengajak orang juga untuk menjadi lebih baik, karena itu bentuk apa? Syiar ya, bentuk syiar, insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat HM, terima kasih yang udah nonton channel HM Hunting Mystery. Terima kasih yang udah like, yang udah subscribe, juga yang udah komen juga. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, kalian telah menolong saya, telah menolong channel saya untuk berkembang lebih luas. Oke, mungkin itu aja kesimpulannya. Masih ada orangnya di sana, insya Allah dia akan dikembalikan dalam tempo, tidak ada temponya, dalam arti kata dia dikembalikan langsung ke tujuannya. Jadi dia ngambilnya dari mana, nanti dikembalikan lagi ke tempat yang dia ngambil. Oke, dalam arti kata dia jalan ke sini pun bukan semata-mata jalan, ternyata ada yang menarik, ibaratnya seperti itu. Oke sobat HM, jadi kita jangan takut sama seperti itu. Oke, kurang lebihnya itu saja. Uksikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.